Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Febrianti, MPM 2202060016. Saya akan menjelaskan hasil observasi di Dava Furnitur. Dava Furnitur ini berada di Jalan Pagang, Kecamatan Nanggalo. Sejarah Prabot Dava Furnitur. Dava Furnitur didirikan pada tahun 2017 di Jalan Pagang Dalam, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Usaha ini hadir dengan tujuan utama menyediakan furnitur berkualitas tinggi yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Dava Furnitur dibangun atas dasar visi pendiriannya untuk menciptakan produk furnitur yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memiliki desain modern dan estetis, sehingga mampu bersaing dengan produk furnitur lainnya di pasar lokal. Pada awal pendiriannya, Dava Furnitur didukung oleh tim kecil yang terdiri dari 10 orang karyawan. Meskipun jumlah tenaga kerja terbatas, semangat kerja keras dan dedikasi para karyawan menjadi modal utama dalam membangun usaha ini. Setiap produk dikerjakan dengan perhatian khusus pada kualitas, mulai dari pemilihan bahan baku hingga tahap akhir pengerjaan. Dengan fokus pada detail dan kualitas, Dava Furnitur berhasil menarik perhatian pelanggan sejak awal operasional. Ada visi dan misi Dava Furnitur. Visinya menjadi perusahaan furnitur terkemuka di Kota Padang yang dikenal karena berkualitas, inovasi, dan komitmen terhadap kepuasan pelanggan, serta memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan industri furnitur lokal. Misinya yang pertama menyediakan produk berkualitas, yang selanjutnya memperluas jaringan distribusi, selanjutnya meningkatkan kepuasan pelanggan, selanjutnya mendukung pengembangan lokal, selanjutnya berinovasi dalam desain, selanjutnya menjaga keberlangsungan usaha. Tempat usahanya Dava Furnitur berlokasi di Jalan Pagang Dalam, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, sebuah wilayah yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat setempat. Posisi usaha ini berada di tepi jalan utama sehingga mempermudahkan pelanggan dalam menemukan lokasinya. Lokasi ini juga memberikan keuntungan karena berada di jalur yang sering dilalui, menjadikannya terlihat oleh banyak orang dan menarik perhatian calon pelanggan. Selanjutnya jenis produksi. Yang pertama kayu bayur, yang kedua triplek, yang ketiga kaca, yang keempat produk furnitur seperti lemari pakaian, kasur atau rangkaian tempat tidur, lemari hias, meja, dan kursi. Selanjutnya tenaga kerja. Yang pertama tim produksi. Tim produksi merupakan inti dari proses pembuatan furnitur. Para pekerja di bagian ini memiliki keahlian khusus dalam mengerjakan kayu, peratikan, dan finishing. Selanjutnya desain dan perancang. Desain bertanggung jawab untuk membuat konsep dan desain furnitur sesuai dengan kebutuhan pasar. Mereka bekerja sama dengan tim produksi untuk menerjemahkan desain menjadi produk nyata. Selanjutnya tenaga distribusi. Tim distribusi bertugas untuk memastikan produk furnitur sampai ke toko-toko perabot dan langsung ke pelanggan dalam kondisi baik. Mereka menangani pengemasan, pemuatan, dan pengiriman produk. Tenaga distribusi juga memastikan bahwa setiap produk dilindungi selama proses transportasi agar tidak mengalami kerusakan. Selanjutnya tim pemasaran dan penjualan. Tim ini memainkan peran penting dalam memperkenalkan produk Dava Furnitur kepada pelanggan dan toko-toko perabot di Kota Padang. Mereka berkomunikasi langsung dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan mereka, memberikan informasi tentang produk termasuk fitur, bahan, dan harga. Selanjutnya mengelola pesanan dan memberikan layanan purna jual kepada pelanggan. Selanjutnya supervisor produksi. Supervisor bertugas mengawasi keseluruhan proses produksi untuk memastikan setiap langkah berjalan sesuai standar kualitas. Selanjutnya bahan baku yang digunakan seperti kayu bayur, triplek, kaca, medium, laminasi atau veneer, bahan pendukung. Dava Furnitur juga menggunakan bahan produk
pendukung untuk menyempurnakan produk mereka seperti engsel digunakan untuk pintu lemari dan laci, lem kayu untuk melekatkan komponen kayu agar lebih kokoh. Selanjutnya, cat dan pelapis memberikan warna serta perlindungan tambahan pada furnitur. Selanjutnya, omset penjualan. Omset penjualan Dava Furnitur dapat mencapai kisaran 100 juta hingga 140 juta per bulan, tergantung pada kondisi pasar atau strategi penjualan. Dengan operasional yang efisien dan permintaan dasar yang stabil, langkah ini menunjukkan potensi keberlanjutan dan pertumbuhan usaha yang baik. Selanjutnya, proses pembuatan industri. Proses pembuatan perabot Dava Furnitur melibatkan beberapa langkah yang sistematis dan terordinasi dengan baik. Proses ini memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan fungsionalitas yang diharapkan. Berikut adalah penjelasan rincian tentang proses pembuatan industri perabot Dava Furnitur. Yang pertama, perencanaan desain, pemilihan bahan baku, pemotongan dan pembentukan bahan, perhatikan finishing, pemeriksaan kualitas, pengemasan dan distribusi. Selanjutnya, permasalahan perabot Dava Furnitur. Yang pertama, ketersediaan bahan baku, kapasitas produk yang tidak terbatas, pengendalian kualitas produk, persaingan pasar, distribusi dan logis, pemasaran, penjualan dan keuangan dan modal kerja. Selanjutnya, program cuacing dan catering. Program cuacing dan catering di industri perabot Dava Furnitur dirancang untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, efisien produksi, serta kualitas produk. Program-program ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk terus mengembangkan kapabilitas tenaga kerja mereka dan menghadapi tantangan pasar. Berikut penjelasan rincian tentang kedua program tersebut. Yang pertama, program cuacing atau pelatihan. Bertujuan untuk mengembangkan keterampilan teknis dan profesional karyawan dalam proses produksi perabot. Program ini melibatkan berbagai aspek yang terkait dengan produksi, manajemen, kualitas produk. Selanjutnya, program co-rating atau konsultasi dan kolaborasi. Program ini bertujuan tenaga kerja manajemen untuk meningkatkan kualitas produk dan proses produksi. Program ini melibatkan kerjasama yang lebih erat antara berbagai departemen dan perusahaan untuk mencapai tujuan yang sama. Yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya. Yang pertama, kualitas produk yang baik. Yang kedua, pengalaman dan keahlian tenaga kerja. Yang ketiga, fleksibilitas dalam produksi. Yang keempat, alokasi strategis dan strategi permasalahan yang fleksibel. Kekurangannya, keterbatasan kapasitas produksi. Yang selanjutnya, pengendalian bahan baku. Yang selanjutnya, persaingan yang ketat. Yang selanjutnya, keterbatasan dalam pemasaran digital. Selanjutnya, keterbatasan modal kerja. Selanjutnya, solusi atau kebijakan kendala usaha. Untuk menghadapi kendala usaha yang dihadapi oleh Dava Furnitur, diperlukan solusi dan kebijakan yang dirancang dengan mempertimbangkan tantangan-tantangan yang ada. Solusi ini harus mencakup peningkatan operasional, efisien produksi, dan daya saing pasar. Berikut adalah beberapa solusi dan kebijakan yang dapat diterapkan. Yang pertama, meningkatkan kapasitas produksi. Yang kedua, mengendalikan kualitas yang ketat. Yang ketiga, mengendalikan bahan baku. Yang keempat, strategis pemasaran yang lebih efektif. Yang kelima, pengelolaan keuangan yang lebih efisien. Yang keenam, penguatan kolaborasi dengan pemasukan dan pelanggan. Selanjutnya, perancangan layanan konseling yang perlu diberikan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas untuk perusahaan tersebut. Perancangan layanan konseling informasi karir dan layanan individual serta kelompok yang diberikan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Dava Furnitur dapat dirancang untuk membantu karyawan dalam mengembangkan karir, meningkatkan keterampilan, serta menguatkan kolaborasi tim. Berikut adalah rancangan layanan konseling yang dapat diterapkan, seperti layanan konseling informasi karir, layanan konseling individual, layanan konseling kelompok, rencana implementasi, manfaat dari layanan konseling, seperti meningkatkan produktivitas, yang selanjutnya mengurangi turnover, selanjutnya kolaborasi yang lebih kuat.
Dengan rancangan layanan konseling ini, Dava Furnitur dapat memberikan dukungan yang lebih baik kepada karyawan dalam mengembangkan karir mereka, meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial, serta memperkuat kolaborasi tim untuk mencapai tujuan perusahaan yang lebih tinggi. Itulah hasil observasi saya yang saya lakukan di Dava Furnitur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.